Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Halo adik-adik. Halo. Selamat pagi. Selamat Shalom. pagi. Apa kabarnya nih? Kabar. Cici Vira, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik yang di rumah pasti juga luar biasa ya Cici Vira ya. Pastinya. Yuk, udah siap semuanya? Kita mau puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan mulut kita, siapkan semua yang ada di diri kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau pujikan satu pujian. Yuk kita sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap yang manis. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau berikan anugerah-Mu buat kami, Engkau berikan kesehatan buat kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu-Mu pada pagi hari ini. Pimpin Tuhan, berikan sukacita-Mu buat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang di sebelah kanan kirinya ada Cici, Koko, Adek, Mama, Papa, Om, Tante? Ayo siapa? Ayo siapa?
Yuk kita mau nyanyi berpasangan, roti dan mentega. Semuanya masih ingat ya? Masih dong. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik sekali lagi ya, semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau jatuh, ku kan mengangkatmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega ya. Seperti mentega dengan roti. Adik-adik. Kalau adik-adik seperti mentega dengan roti sama Tuhan, artinya lengket banget. Nah, artinya Tuhan akan selalu ada di pihak Kita. pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawannya Kakak Vira? Siapa lawan kita? Tidak ada. Yuk, kita mau nyanyi lagi dengan penuh semangat. Kita mau nyanyi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, adik-adik, gak ada lawannya ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling Hebat. hebat. Nah, kita punya pahlawan yang luar biasa karena kita jadi pahlawan kecil dan Tuhan Yesus panglimanya. Kalau perang kita selalu menang. Kita akan lebih dari pemenang. Jika satu hal lagi Cici Vira. Apa tuh? Kita harus duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Saatnya adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
dengan sikap yang manis, sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Semua udah siap ya? Nah, kita mau cerita tentang apa ya? Nah, kita mau dengarkan cerita tentang Yusuf. Masih
Ingat kisah Yusuf? Ada yang tahu siapa Yusuf? Nah, adik-adik, Yusuf itu anak dari Bapak ya, Yakub. Anak dari Yakub. Ingat Yakub? Yakub adalah anak dari Ishak ya. Ishak anaknya Bapak Abraham. Nah, adik-adik pasti ingat semua. Nah, adik-adik, bagaimana kisah tentang Yusuf? Nah, adik-adik, Yusuf itu adalah anak salah satu dari 12 anak Yakub ya. Nah, banyaknya anaknya 12. Nah, Yusuf ini sangat disayangi oleh bapaknya ya, oleh Yakub. Yakub sangat menyayangi Yusuf. Nah, karena Yusuf dilahirkan oleh ibunya pada saat Yakub sudah berusia tua ya, karena itu dia sangat sayang sama Yusuf. Nah, karena sangat disayangi, kakak-kakaknya menjadi iri hati ya. Yusuf suka dikasih jubah yang bagus ya, dia lebih banyak di rumah menemani ayahnya, sementara kakak-kakaknya harus bekerja di ladang dan mengembalakan kambing dan domba. Nah, adik-adik, itulah yang membuat saudaranya iri kepada Yusuf. Nah, apakah adik-adik di rumah suka begitu sama kakak atau adiknya? Ada yang merasa iri satu dengan yang lain? Nah, tidak ada yang seperti itu ya adik-adik. Nah, Yusuf ini sering bermimpi ya. Nah, sering bermimpi dan mimpinya suka diceritakan kepada kakak-kakaknya. Nah, karena cerita tentang mimpi-mimpinya itu, saudara-saudaranya menjadi sangat marah ya. Nah, karena dianggapnya Yusuf suka menyombongkan diri. Nah, karena kakak-kakaknya sudah merasa iri, Yusuf lebih disayangi, kemudian cerita-cerita tentang mimpinya itu, saudara-saudaranya sering kali marah kepada Yusuf. Nah, karena itulah saudara-saudaranya mulai merencanakan kejahatan kepada Yusuf, yaitu membuang Yusuf ya. Dan akhirnya mereka menjual Yusuf ke negeri yang jauh ya, yaitu negeri Mesir. Nah, adik-adik, ternyata itulah semua kehendak daripada Tuhan ya. Yusuf diberikan mimpi di dalam kehidupannya supaya dia dapat menjadi pahlawan ya bagi keluarganya. Nah, Yusuf diberi penglihatan di dalam mimpinya dan itu diceritakan kepada saudara-saudaranya ya. Yusuf tidak bermaksud menyombongkan diri ya, seperti adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada yang suka bermimpi juga, pasti adik-adik suka cerita sama saudara kalian kan. Nah, itu juga seperti Yusuf, tetapi saudara-saudaranya merasa marah ya. Nah, adik-adik, pada akhirnya Yusuf berhasil untuk menyelamatkan keluarganya, dan inilah rencana Tuhan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, kita bisa baca kisahnya di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Nah, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan Yusuf untuk menjadi pemenang dalam kehidupannya? Kisah hidup Yusuf kan sangat panjang ya, bukan waktu yang sebentar ya. Nah, dia memiliki kisah hidup yang banyak dan berliku-liku, tetapi dia berhasil ya untuk akhirnya menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Firaun, menjadi orang yang tinggi jabatannya, sukses dalam hidupnya, bahkan bisa memimpin dan bisa mengangkat keluarganya. Nah, adik-adik, gimana caranya? Yang pertama, Yusuf penuh dengan Roh Allah. Nah, adik-adik, bagaimana dia bisa penuh dengan Roh Allah? Kita lihat di dalam ayat 38 ya. Nah, di situ lalu Firaun berkata kepada pengawalnya, "Menginginkan kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan Roh Allah?" Nah, kenapa? Bagaimana Yusuf bisa penuh dengan Roh Allah? Karena dia dekat
hubungannya dengan Allah. Bagaimana bisa dekat hubungan dengan Allah? Yaitu dengan berdoa, berbicara kepada Tuhan, ya, menjalin hubungan dengan Allah. Adik-adik, roh Allah juga ada pada kita, karena roh Allah, Roh Kudus sudah dicurahkan dan tinggal di dalam diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik percaya di dalam diri kita ada roh Allah? Percaya semua ya? Nah, adik-adik, kunci yang kedua adalah Yusuf itu pandai dan bijaksana. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-39. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang lain yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, adik-adik, Yusuf tidak hanya pintar, tetapi dia juga bijaksana. Nah, banyak orang pandai di dunia ini, tetapi pandai saja tidak cukup untuk menjadikan seorang sukses. Butuh bijaksanaan untuk manage kepandaian kita, ya. Menjadikan kepandaian kita itu tepat dan bermanfaat. Nah, adik-adik semua mau jadi orang pintar? Nah, bagaimana caranya? Rajin belajar, oke? Adik-adik, kunci yang ketiga adalah Yusuf adalah orang yang rajin, ya. Coba kalian baca di dalam ayat 46 sampai 48. Yusuf berumur 30 tahun. Kemudian ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Adik-adik, ketika Yusuf diberikan tugas oleh Firaun, dia mengerjakan tugasnya dengan baik, ya. Dia keliling seluruh tanah Mesir, ya. Dan dia lihat apa yang dia harus lakukan dan dia kerjakan untuk melakukan tugasnya, yaitu waktu itu adalah untuk mengatasi bencana negeri, yaitu dari bencana kelaparan. Nah, akhirnya dia lakukan tugas itu dengan baik. Nah, adik-adik mau jadi anak yang rajin? Nah, bagaimana kalau ditugaskan oleh papa dan mama? Bagaimana kalau ditugaskan oleh guru sekolah? Apakah kalian melakukannya dengan rajin? Nah, rajin itu tidak menunda-nunda. Nanti bikin PR-nya. Nanti lagi ngerjainnya. Tuh artinya rajin. Nah, kalian mau jadi anak yang rajin, ya. Mulai dari bangun pagi, mulai dari mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau mengerjakan tugas-tugas yang di rumah, membantu mama yang lagi sibuk. Itu kalian mau lakukan, ya. Nah, ke sekolah minggu juga pasti rajin, ya. Rajin nonton di YouTube, atau rajin ikutin ibadah Zoom, ya. Rajin berdoa juga, rajin baca Alkitab juga. Nah, itu artinya, ya, kita melakukan semuanya tugas-tugas bagian kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kunci yang keempat adalah Yusuf mengampuni. Nah, coba mana buktinya? Di dalam ayat 51, ya. Waktu dia punya seorang anak yang pertama dia berikan nama anaknya yaitu Manasye. Karena Allah telah membuatku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Nah, adik-adik, mengampuni artinya apa? Memaafkan dan melupakan. Nah, itulah yang Tuhan mau juga dari hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita? Ada yang belum bisa mengampuni? Mengampuni papa mama, atau mengampuni kakak adik, atau mengampuni teman-teman kita, atau orang-orang di sekeliling kita mungkin yang jahat sama kita. Nah, adik-adik, mari kita mau belajar untuk mengampuni. Artinya memaafkan dan melupakan, ya. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan mau, yang keempat. Nah, yang kelima, apalagi yang kelima yang Yusuf sudah lakukan? Nah, Yusuf melakukan percaya kepada Tuhan tentang penyertaan Allah dan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupannya, ya. Nah, coba dibaca di dalam ayat yang ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri.
negeri kesengsaraanku. Nah, adik-adik, dalam negeri kesengsaraannya Yusuf mendapat berkat, yaitu anak. Nah, adik-adik, walaupun di dalam masalah ataupun di dalam persoalan, kita mau percaya bahwa Tuhan bekerja menyertai kita, dan Dia juga mau menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik mau percaya itu? Amin. Nah, masih ingat apa yang Tuhan mau? Apa yang firman Tuhan katakan hari ini? Ada 5 hal. Nah, adik-adik masih ingat? Yang pertama adalah penuh dengan roh. Ya, yang kedua pandai dan bijaksana. Yang ketiga rajin. Yang keempat mengampuni. Yang kelima percaya penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Nah, adik-adik, roh Tuhan Allah ada pada kita, ya. Kita juga mau jadi anak yang pandai, mau jadi anak yang rajin, mau jadi anak-anak yang bisa mengampuni, dan juga mau percaya akan penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Nah, kita baca ayat hafalannya yuk. Di dalam Mazmur 118 ayat 6. Kita mau bilang, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, adik-adik, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Ayat hafalan ini kalian hafalkan, dan seperti biasa kalian kirim videonya ya di grup WA masing-masing. Nah, baiklah, inilah firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini. Kita mau simpan di dalam hati kita mau percaya firman Tuhan, dan kita mau lakukan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan kami percaya Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami belajar untuk kami bisa menang di dalam kehidupan kami, persoalan-persoalan kami yang kami hadapi. Tuhan yang mau menolong dan memimpin kami, karena Roh Kudus sudah tercurah bagi kami, Roh Kudus yang mengurapi kami, dan kami mau jadi anak-anak yang pandai dan bijaksana. Kami mau rajin, kami juga mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, dan kami juga mau percaya akan penyertaan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau ada di pihak kami. Engkau mengasihi kami, dan siapakah yang akan melawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan penyertaan Tuhan di dalam apapun, dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam persoalan-persoalan hidup kami, dalam masa depan kami percaya akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana nih? Siapa yang tadi dengerin firmannya dengan serius sambil baca Alkitab? Siapa? Ayo angkat tangannya. Ayo angkat tangan. Semuanya kayaknya Cia. Iya nih, pinter-pinter deh. Oh iya, pasti adik-adik juga perhatiin kan ada ayat hafalan di situ. Jangan lupa ayat hafalan dihafalin, Betul. direkam, terus dikirim ke grupnya masing-masing ya, oke? Oke. Jangan lupa. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Adik-adik tetap semangat walaupun masih beribadah di dalam rumah ya. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.